Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker. Sebaliknya Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri. Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana, yang di tengah ini ada Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebetulnya saya disebut istri Uria dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble ya, kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom. Rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan, tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar cerita umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz. Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Ruth itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan Ruth itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Dan ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent, dia bekerja dengan rajin. Bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab. Dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya masih terasa selamat tahun baru. Happy New Year ya. Puji Tuhan, ternyata kita terus dipimpin oleh Tuhan. Dan kita masuk di dalam tema bulan ini, yaitu The Valley of Decision. Jadi lembah keputusan. Minggu lalu kita sudah diberi arahan hati Tuhan bahwa keputusan harus dibuat. Tadi Pak Arifin terus ya katakan kepada kita, bahkan sampai yang paling sederhana pun dalam hidup kita itu membuat keputusan ya. Bangun pagi tadi,
bajunya apa, kemudian mau ngopi apa enggak, sarapan atau tidak, dan seterusnya. Pulang ini nanti juga keputusan, andok di mana dan sebagainya. Mulai ono angen-angen toh, nanti makan apa gitu. Itu semua keputusan, mulai yang sederhana sampai yang rumit dalam hidup kita. Nah, saya akan sampaikan, tapi ini tahun yang baru. Terima kasih Pak Sugiarto, jemaat masih memberi kesempatan. Ini the first time ya. Tapi kemarin saya sempat bicara juga, kalau tidak salah Natal, dengan Pak Sugiarto dan teman-teman yang lain, bahwa kalau mengharap sesuatu perubahan, kita tidak pernah bisa melakukan hal yang sama setiap waktu ya. Kalau ingin perubahan, kita harus lakukan sesuatu yang berubah. Kalau kita tidak melakukan perubahan, hasilnya juga kurang lebih seperti itu aja gitu. Maka ketika khotbah ini, saya pun mulai mesti berubah ya. Dan ini istri saya sudah ngomong, gak boleh terlalu banyak kalimat rumit, gak boleh, pendeta harus katanya gak nambahi angel, nambahi kudu gampang, tak turuti nanti. Gak oleh dowo-dowo, tak turuti nanti. Gak oleh takon sing angel-angel, tak turuti nanti. Gak khotbah wis terus. Tapi oke, saya akan siap dan nanti dah lama-lama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga ada perubahan ini tadi ya tentang layout ibadah. Tapi tadi Pak Sandy juga sudah memimpin doa. Tapi nanti akan saya lihat loh Pak. Itu gini loh saudara. Kita harus berani berubah. Itu sekali itu bukan berarti. Ya, saya berharap gini. Saudara, waktu persembahan 2 kali itu bukan 10.000 dipecah jadi 2. Saya ini balik ayo nek ngono. Paham maksudnya ya saudara? Engkau mesti ngerti itu, berubah. Semua berubah. Ya, supaya nanti kita melihat Tuhan bisa dilakukan. Nah, perubahan harus tetap dilakukan apapun itu. Dan keputusan harus dibuat, even toh lah ini. Akhir tahunnya, awal tahunnya kok begini ya, the valley of decision. Meskipun di dalam lembah, keputusan masih harus dibuat. Katakan amin. Ya, lembah keputusan, bukan saat di puncak, saat di paling bawah pun kok mesti harus. Dan minggu lalu kita sudah diantar oleh Bapak Gembala, manis sekali, bahwa kita mesti memutuskan apa? Masih ingat? Kita harus membangun di atas dasar fondasinya Kristus. Para rasul, pengajaran yang benar, dan selanjutnya kita membangun dengan bahan-bahan yang terpilih. Dari emas, perak, intan, berlian, permata, apapun lah. Jangan jerami, jangan rumput kering, atau onak duri bahkan. Nanti kebakar pada akhirnya. Lalu kita selamat, tapi seperti orang yang baru dikeluarkan dari dapur api. Jangan selamat tapi gosong. Tapi selamat dalam keadaan kita benar-benar apa yang kita bangun itu betul-betul berkualitas. Yuk katakan amin. Ya, lalu bagaimana? Sedang perjalanan itu pasti tidak mudah ya. Makanya mesti saya juga bertanya-tanya beberapa minggu ini, kenapa ya? The valley of decision. Jadi keputusan mesti dibuat walaupun keadaan sulit. Nah, ternyata relate begini ya. Tahun baru itu pengkhotbah itu katakan begini, tidak ada yang baru di bawah matahari sebetulnya. Tidak ada yang baru. Bahkan ini sebetulnya kalau mau sedikit skeptis seperti saya orang kantoran, ini hanya lanjutan dari kalender. Karena saldo akhir 31 itu jadi saldo awal tanggal 1. Dan semuanya baik proses-proses yang sudah selesai maupun yang belum, itulah yang sekarang kita tangani hari ini gitu. Jadi tahun baru kalau hanya melihat kronos gak ada apa-apanya susah. Itu cuma lanjutan saja sampai kemudian kita ketemu Tuhan nanti. Cuman begitu, bukankah kita hari ini sedang menghadapi itu? Dan ternyata Tuhan beri satu impresi begini, the valley of decision. Kalau toh hasil, nah permisi istriku, aku izinkan aku bertanya tapi tidak untuk dijawab. Gak boleh kakak tanya, tapi saya tanya sekarang. Bagaimana rapot saudara-saudara tahun 2025 kemarin? Jangan dijawab. Dari sisi rohani, apakah saudara merasa sudah lebih baik dari tahun kemarin? Jawab sendiri ya.
Keluarga apakah lebih baik dari tahun kemarin? Apakah hubungannya lebih baik? Pengertian suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga kita lebih baik? Jawab sendiri-sendiri. Lalu ekonomi kita, apa lebih baik? Apakah sudah berkembang lebih baik? Yang melayani, apakah pelayanan kita lebih membuat tersenyum kemarin itu? Kalau kita kerja di sebuah company, apakah target-target kita tercapai lebih baik dari yang kemarin? Udah, semua pertanyaan ini taruh. Lalu jika semuanya itu terasa kurang baik atau belum baik karena situasinya, di lembah justru Pak Andreas 2025 Desember itu titik nadir saya yang paling buruk dalam hidup saya dalam semua segi. Dengar saudara pagi ini, di situasi itu pun kau tetap harus membuat keputusan. Keputusan untuk apa? Tadi Pak Arifin sudah sampaikan. Keputusan untuk tidak menyerah, kemudian aku mesti bangkit lagi. Aku harus lebih baik dari tahun 2025 dalam semua segi kehidupan. Dan beliau lagi tadi agak sedikit nekat, tidak peduli saya disebut apa. Karena Yesus datang yang kaya itu menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya dalam Dia. Dalam semua segi. Lalu apa? Bagian pertama kita sudah diberi landasan yang kuat. Yaitu dasar yang teguh. Kristus sendiri, pegang itu minggu pertama. Pegang itu. Dan sekarang yang kedua yang kita lupa, sebenarnya itu kan diambil dari surat Korintus. Di Korintus pula itu sebetulnya ada 3 kebajikan yang kita lupa, yang ini akan kita ingatkan. Saya ingatkan tapi saya bahas satu saja. Oke? Di Korintus itu, dengan masyarakat yang seperti itu, ingat yang diterangkan oleh Pak Sugiarto kemarin. Sampai akhirnya juga bisnisnya maju dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka terkotak-kotak, aku Apolos, aku. Dengan keribetan seperti itu, Paulus sarankan satu hal, demikianlah yang tinggal. Ini yang oleh para teolog disebut 3 kebajikan Alkitab. Apa itu? Yang harus ada itu iman, pengharapan dan kasih itu. Pada akhirnya demikianlah tinggal ketika hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Iman itu anugerah Tuhan. Berasal dari pendengaran akan firman. Sehingga kemudian kita timbul iman. Tuhan. Lalu saya melompat. Kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Yang hadir dalam hidup kita ketika Dia memanggil kita. Masuk dalam hidup kita. Yang kadang kita lalai untuk bisa survive. Itu yang tengah. Pengharapan. Pengharapan itu kita yang mesti melaksanakannya. Untuk tetap berharap. Untuk tetap teguh. Orang sudah beriman, ada kasih. Tapi kadang pengharapan kurang. Khotbah tentang iman dan kasih begitu banyak. Tapi hari ini saya mau sampaikan sedikit saja. Pengharapan itu harus ada. Kita hidup dalam pengharapan. Singkatnya begini. Di lembah keputusan pun. Di lembah pun buatlah keputusan. Yang pertama, bangun di atas fondasi yang kuat minggu pertama. Dan yang kedua pagi ini, tetaplah hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Ini berita baik saudara. Tetaplah hidup dalam pengharapan apapun. Saya tidak punya banyak waktu untuk bicara tentang kondisi hari ini. Sosial, politik, geopolitik, semua ekonomi sebetulnya tidak baik-baik saja. Sungguh pun demikian. Orang Kristen, kalau mau engkau melihat tahun ini, langit Allah terbuka dalam hidupmu dalam semua segi. Hiduplah dalam pengharapan. Pegang pengharapan itu. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Dia itu adalah sauh yang kuat.
Banyak orang saudara ya, karena hebatnya perjalanan pergumulan, tidak bisa selesai dan tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Hari ini banyak orang, kalau hari ini kau katakan sudah tahun 2026 ini pertaruhan akhir. Kalau sampai tidak begini saya akan begini. Kalau tidak, dengar dulu firman ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, ayo. Kalau toh semua tidak ada, biarlah harapan di dalam Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Kalau hari ini sakitmu belum sembuh, tetaplah berharap bahwa Tuhan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan saudara dengan sempurna. Kalau toh keluargamu hari ini masih butuh lagi engineering di dalam penyesuaian antara dua makhluk yang berbeda ini untuk supaya anggur baru dan betul-betul bukan dengan topeng di keluarga tapi benar-benar anggur baru. Jangan desperate, jangan putus asa. Pengharapan masih ada di dalam Tuhan. Kalau engkau lihat juga ekonomi belum membaik hari ini, please jangan putus asa, buatlah keputusan. Bulan ini juga from the valley, putuskan untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Apapun. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasinya. Makanya saya tidak terlalu banyak cerita situasi real. Itu oke lah mempengaruhi. Tetapi jujur, di dalam Tuhan kita punya sauh yang kuat. Yang akan siap melabuhkan kita. Sampai bahkan bukan hanya di tujuan di dunia ini. Sampai ke belakang tabir. Masuk dalam kekekalan. Kalau pelayanan rasanya ya cuma belum bergerak. Cuma so-so saja. Kita harus tetap punya pengharapan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah sumber pengharapan kita. Ayo, tidak ada fatalistik tadi kata Pak Arifin. Tidak ada fatalistik karena kita punya pengharapan. Ayo, bagaimanakah hidup dalam pengharapan itu? Saya akan ajak saudara untuk sedikit merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh seorang nabi. Ini nabi yang menyaksikan langsung bagaimana Yerusalem yang megah itu akhirnya harus runtuh. Yerusalem yang megah itu harus runtuh. Bahkan rajanya yang terakhir Sedekia pun harus diangkut ke Babel. Dia ngalami dengan mata kepala sendiri. Dialah Nabi Yeremia. Nabi yang mengalami sendiri melihat situasi itu. Hatinya hancur. Sungguh pun dalam situasi yang seperti ini tahunnya 58 sekian sebelum Masehi. Betul-betul lenyap itu kemegahan Yerusalem. Dan selepas kitab Yeremia, dia menulis ratapan. Dan ratapannya keren banget. Dalam semua situasi yang buruk itu, hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Kata Yeremia, amin kan saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata Yeremia. Kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik. Bukan hanya kepadaku, tapi bagi orang. Bagi jemaat GPI Rock pagi ini. Yang berharap kepadanya. Dan bagi jiwa yang mencari dia. Yuk beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, jadikan ini rema saudara. Saya dapat Tuhan minta saya sampaikan ini kepada saudara. Hadapi perjalanan tahun ini, pegang ini. Hal inilah yang kuperhatikan. Bukan gejolak ekonomi di luar yang kuperhatikan.
Bukan situasi dunia yang menakutkan. Bukan situasi yang porak-poranda. Yerusalem kurang rusak apa, bahkan Raja Sedekia dicungkil matanya. Sebelumnya anak dan istrinya dibunuh di depan dia. Dan Yerusalem rata dengan tanah. Situasi itu tidak membuat pengharapan Yeremia bergeser. Dahsyat ya. Dan dia ngomong, hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan tetap berharap. Yuk jemaat. Firman ini datang awal tahun. Untuk bekal kita. Apapun yang terjadi nanti sepanjang perjalanan ini. Jangan lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Pegang terus. Hal ini yang kuperhatikan. Dahsyat ini. Saya sudah tahu ayat ini bertahun-tahun. Sejak muda. Baru tahun ini. Rasanya Tuhan bilang ngomong ayat ini. Biarlah ini jadi sangu buat kita. Jadi bekal buat kita. Supaya engkau sanggup membangun di atas fondasi ini dengan bahan-bahan terpilih. Walaupun keadaannya tidak mudah dalam hidupmu. Karena engkau tetap punya pengharapan. Amin. Membangun dengan bahan terpilih itu tidak mudah, men. Dengan situasi-situasi hari ini. Tapi hari ini hati Tuhan kebuka lagi buat kita. Seolah ngomong sama Andreas, jangan khawatir. Perhatikan aja hal-hal ini. Supaya harapanmu tidak akan hilang. Fakta bukan kebenaran. Firman Tuhanlah kebenaran. Sembari engkau duduk mungkin, Tuhan sakitku belum sembuh. Keuanganku belum membaik. Hubunganku belum baik dengan keluargaku. Anak-anakku juga belum berhasil dalam pekerjaannya. Sisihkan sebentar. Katakan pada jiwamu. Hai Andreas yang di dalam. Apapun yang terjadi. Hal inilah yang tetap akan kuperhatikan. Dan aku berharap kepada Tuhan. Ini satu sikap rohani yang gagah. Saudara. Ketika Yeremia menghadapi itu. Kenapa dia yakin betul dengan pengharapannya? Sederhana saja. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Apa yang bisa mengalahkan 22 dan 23 ini? Tidak ada. Kalaupun kau punya masalah yang sangat berat. Ayat ini juga masih tetap kompeten untuk mengalahkannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Masih ingin bukti saudara? Kalau engkau hari ini masih bisa duduk hadir di GBI Rock pagi ini tanggal 11. Itu karena Tuhan belum selesai dengan kita. Kalau Tuhan tidak punya harapan atas kita. Tadi malam kita sudah dipanggil pulang. Cukup selesai. Urusanmu dengan aku di bumi selesai. Tapi buktinya pagi hari ini. Kita bisa beribadah. Kita masih bisa bernafas. Itu artinya Tuhan masih punya harapan sama Andreas. Untuk tahun ini lebih baik. Sebut nama saudara. Berarti Tuhan terima kasih. Engkau masih punya harapan kepadaku. Bahwa aku akan lebih lagi seperti engkau. Tuhan masih punya harapan atas hidupmu. Dia belum selesai. Sebaliknya. Kita pun harus tetap punya harapan. Karena kasih setia Tuhan tidak berubah. Dua pengharapan yang harus bertemu dalam diri kita. Yeremia tahu itu. Tak habis-habisnya. C. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Dibantu setia rencana-Mu
sampai hati ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai Tuhan satu-satunya pengharapanku. Kalau engkau sudah kandas hari ini dan ngomong, Tuhan, sampai kapan aku harus sakit kayak begini? Tuhan, sampai kapan? Anak saya dikasih tahu kok ya. Sampai kapan? Pasangan ini sudah 25 tahun lebih tapi enggak ngerti-ngerti maksud. Tuhan, sampai kapan saya melayani ini sudah sungguh-sungguh tapi hasilnya. Saya ngomong pada Pak Sugiarto. Kadang-kadang khotbah ini bosan saya. Bukan di sini loh ya. Di tempat lain. Karena kami hamba Tuhan kalau kumpul itu kemudian kita ini kan bukan pelawak toh. Harusnya setiap pengajaran itu menghasilkan perubahan. Tapi kemudian saya ingat Yeskiel itu tetap khotbah. Tapi Israel tidak akan pernah mendengar khotbahmu. Tapi kau tetap khotbah. Nabi-nabi dikasih tahu tetap ngajar walaupun gak ono sing ngrungokno. Kalau saudara bisnis hari ini, Tuhan aku ini sudah ibadah sudah ini sudah. Tapi kok rasanya masih berat. Ingat saudara, kalau engkau masih diberi nafas itu, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu hari ini. Tuhan masih membuka kesempatan. Ayo nak bangkit. Lihat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Walau semua berubah. Yuk intimate yuk dengan Tuhan setiap hari. Supaya jangan ada di antara saudara yang desperate. Kemarin itu saya kaget setengah mati. Satu pagi saya baca. Ternyata seorang penulis favorit saya. Philip Yancey. Dia membuat sebuah pengakuan yang sangat. Pernikahan 55,5 tahun. Dia mengakui memiliki wanita lain. Selama 8 tahun. Manusia tirapuh saudara. Tidak ada seorang pun yang kuat. Bukan mencibir. Tetapi sebagai sebuah refleksi. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan saja. Dan day by day. Kita terus bisa merasakan seperti Yeremia. Tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru setiap pagi. Artinya tiap pagi kita renewing. Isi lagi. Kandas saudara. Dunia ini terlalu kejam untuk dijalani tanpa pengharapan di dalam Tuhan. Karena begitu kita lengah sedikit, dunia akan masuk dengan segala tawarannya yang tahu-tahu membuat kita jauh dari Tuhan. Yuk kita kenapa masih harus tetap berharap bahwa tahun ini akan jadi tahun yang lebih baik. Bukan karena tahun kuda nanti. Teman-teman bilang, wah tahun ini wow buat kamu. Karena semu itu enggak ada ciongnya sama sekali sama kuda. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya tiap pagi itu selalu baru rahmatnya buat kita. Kalau engkau hari ini gak bisa ngerasakan itu, buka hati. Mulai, Tuhan terima kasih. Tarikan napas pertama setelah bangun tidur. Oh puji Tuhan, Tuhan belum selesai dengan aku. Aku masih diberi kesempatan hari ini. Karena pada detik yang sama, di ribuan rumah sakit dan sal, mulai yang VIP sampai yang kelas uyel-uyelan, banyak orang buka mata dan bernafas turun aja gak bisa. Tapi engkau hari ini masih bisa lakukan itu. Bukankah itu yang disaksikan oleh Yeremia? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Padahal kemarin juga kita kadang juga menyakiti hatinya. Tapi Tuhan, itulah Tuhan yang kita sembah. Jangan tinggalkan pengharapanmu ke Tuhan.
Yang terakhir. Oh, ini kebalik masih ada. 24 mengatakan, kenapa kita mesti yakin pengharapan kita itu akan lebih baik? Karena ketika kita menjadikan Tuhan adalah bagianku. Amin, saudara. Apapun pengharapan itu bukan diletakkan di atas dasar yang kosong. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Jadikan Tuhan saja bagian terpenting dari hidupmu. Jadikan Tuhan saja bagian terpenting bagi hidupmu hari ini. Ketika engkau menjadikan Tuhan bagian, apa sih yang tidak bisa diselesaikan ketika Tuhan bagian dalam hidupku? Bahkan memimpin hidupku, itu rahasianya. Yeremia disebut nabi yang nangisan, sehingga kitabnya khusus tulis, dikodifikasi ratapan. Tapi dalamnya gagah banget. Dia meratap dalam kegagahannya. Saya lebih setuju meratap begini daripada marah-marah. Karena bagi Tuhan itu lebih berharga nangis di hadiratnya daripada marah-marah dan karu-karuan. Karena marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya menangis, air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Dan ketika engkau katakan engkau bagian dari jiwaku Tuhan. Wow, tersentuh Tuhan. Dan percayalah, sesuatu yang lebih baik akan terjadi. Karena Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Mau harapanmu tetap kuat enggak dalam pengharapan? Selain menjadikan Tuhan bagian hidupmu. Tolong. Nah, ini saya maaf ya. Saya remote sendiri, saya batasi sendiri. Saudara. Saya mau berubah. Bagi jiwa yang mencari Dia. Oleh karena itu, kemarin saya sempat ngomong-ngomong dengan seorang teolog lah begitu. Kalau mau sungguh-sungguh seperti orang Yahudi, itu bukan hanya 7 kali ternyata. Saya pikir dulu cuma 7 kali Pak. Ternyata 9 waktu. Ini yang orang-orang Yahudinya ngomong. 9 waktu. Cari Tuhan setiap waktu. Bahkan teman-teman ortodok. Dan kata sampai sama sekali. Jadi selisih sekian jam, selisih sekian jam, selisih sekian jam. Ayo saudara. Kalau engkau ingin tetap kuat dalam pengharapan. Lepaskan jiwamu untuk haus dan mencari Dia setiap waktu. Engkau selalu bisa tutup kamarmu di tengah pekerjaan. Bukan berarti terus gak masuk, enggak. Dalam keramaian engkau bisa sendiri dengan Tuhan. Kalau jiwamu haus, di sanalah pengharapan akan kuat. Tuhan memberkati ya saudara. Saya tidak bawakan panjang. Tetaplah dalam pengharapan. Karena kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dan terus biarlah jiwamu mencari Dia. Itu saja kau akan kuat melangkah sepanjang tahun ini.